Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan sekali lagi membawakan materi tentang garis batas ya. Jadi, kemarin ada sedikit error ya karena ketika kita ganti-ganti tinggi hilal, ternyata titik gambarnya berubah kemarin. Tapi alhamdulillah sudah ketemu errornya di mana. Yaitu errornya terletak pada eksisnya ya. Eksisnya ternyata masih dalam keadaan auto ya. Jadi bisa rubah-rubah. Kalau sekarang insya Allah sudah tidak berubah ya. Misalkan ini ya. Di titik ini adalah batas hilal 2 ya, ini hilal 2. Yang rubah hanya warnanya saja nanti. Misalkan ini saya mulai dengan 2. Nanti tetap di situ akan ada masih persis ya. Ini masih 2, cuman kan ganti warna hitam ya, yang terdepan 2. Ini 2. Jadi posisinya persis. Penyebabnya adalah ini ya. Kemarin ini saya tampilkan sekarang ini aksisnya ini. Horizontal value axis ini. Jadi kalau mau lihat ini aktif, kemudian kita klik format ini. Format aksisnya ini. Kemarin ini masih dalam keadaan auto. Ini sudah saya nolkan 45 tapi sini masih auto. Jadi ketika input datanya lain, dia terkadang akan berubah. Ini menyesuaikan data yang masuk. Tapi kalau sudah tertulis seperti tadi, itu insya Allah sudah tidak akan rubah-rubah. Ini saja saya tampilkan untuk berjaga-jaga ya. Ini aksis horizon, ini aksis vertikal ya. Dan aksis vertikalnya kemarin juga saya sesuaikan. Saya beri mulai 12 sampai ini ya. Biar lebih. Kalau ini ingin agar garisnya lebih pol ya, kita bisa nambah ini ya. Ininya kalau kita ganti minus 19 misalkan, ini kan garisnya akan pol bawah ya. Akan pol bawah. Karena 15 maka di sini agar bisa memenuhi ini kan. Kalau 20 kan nanti lebih bawah lagi. 19 pas di sini ini. Ya, gitu. Dan untuk sekarang ini saya akan ada cara lain ya. Ada cara lain untuk membuat ini ya, grafik ya. Pertama tentang rumusnya ini ya. Rumusnya ini yang ini sudah saya rumuskan di Visual Basic ya. Jadi untuk teknik yang terakhir ini sangat simpel sekali. Yang dibutuhkan hanya ini lintang. Lintang ini saja sama dari ijtima ini aja. Budul balat dari ijtima sama titik-titik ini. Kemudian di sini cukup ditulis titik garis hilal kurung buka Q47. Q47 ini adalah ini lintang ya. Iya lintang betul. Q47 adalah lintang. Kemudian Q45. Q45 adalah tanggal ijtima. Ini dikasih kali satu ya, karena tanggal ijtimanya kemarin terkadang dianggap bukan angka, maka saya kalikan 1. Ini hanya untuk merubah saja, karena berapapun dikali 1 tetap ya. Kemudian R46. R46 adalah ini. Titik garisnya ini. Ini hasilnya seperti ini. Cara memasukkannya sama ya. Cuman ini lebih simpel itu. Dan bedanya lagi nih, ini kan tidak ada tambah ya. Tidak ada, kalau yang di atas kan tambah 15 ya. Kalau kemarin di atas ada tambah 15,9. Jadi
seperti ini. Ini kan ada ini ya, plus 15,9 tambah ini rumus. Kalau ya, yang bawah ini tidak gitu. Sebenarnya sama saja ya, kita menggunakan tambah dengan tidak. Cuman kalau tidak ada tambahannya, ini berarti ininya yang dirubah ya, eksisnya ini yang dirubah, mulainya dirubah. Ya. Format eksis. Nah ini, yang biasanya plus ya di rumus ya, ini dirubah di eksis juga bisa ya. 15,9 ini tadi. Di horizontal axis-nya ini berarti dimulai dari min 15,9 diakhiri dengan 29,1. Ini ya sama saja sebenarnya, hanya hitung-hitungannya saja. Kemudian ini cross-nya ya, vertical cross, ini maksudnya inilah. Ini di bawah vertical cross-nya saya tempatkan di minus 20 ya. Cross artinya ini tempatnya di bawah. Itu saja. Lainnya sama ya. Lainnya sama, itu juga sama. Kalau mau nambah lagi juga bisa. Ini kontrolnya juga dari sini. Ini ganti 2 juga. Nah, 2,5. Nanti ini tetap ya, yang sini poin 2 tetap di sini. Beda garisnya saja. Ganti 1,5 misalnya. Nah, ini tetap ada yang di sini. Ini berarti kan sudah benar ya. Lain-lainnya juga seperti itu. Kemudian ini tadi cara membuat programnya ini gimana? Biar kita tahu nulisnya. Kan lebih simpel ya, cuman gini aja ya. Titik garis hilal, aret, ijtima, titik hilal. Kemudian tafawut wasati, taf tanggal ijtima ya. Karena di atas sudah ada tafawut wasati. Waktu maghrib wasati 12 tambah maghrib dikurangi tafawut. Kemudian tanggal maghrib, tanggal ijtima tambah waktu maghrib wasati plus 24. Ini. Kemudian irtifa 1 itu artinya irtifa malam pertama ya, malam. Irtifa aret tanggal maghrib. Irtifa min 1, irtifa aret tanggal maghrib dikurangi 1. Kemudian titik hilal sama dengan irtifa 1 dikurangi titik hilal dibagi irtifa 1 dikurangi irtifa min 1 kali 360. Berarti sudah jadi apa? Programnya, soal apa namanya, pemberian judul dan lain sebagainya sudah kemarin ya, pelajaran yang lalu, tidak akan saya ulang lagi. Saya hanya ingin sedikit menerangkan itu, bahwa dengan teknik yang ini lebih simpel ya, kita hanya menggunakan ini, tidak panjang tadi buat waktu maghrib, buat tidak apa, tidak terlalu panjang ya, lebih simpel. Itu ya tambahan saya hari ini, dan saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membandingkan. Kemarin saya kan pernah mengatakan bahwa kalau di dalam buku saya itu menggunakan kausul muksi ya. Ini coba kita ganti dengan kausul muksi, yang irtifa ini kita ganti dengan kausul muksi. Caranya gimana? Coba nanti selisihnya seperti apa, ini sampean perhatikan yang ini angka 2 yang kelihatan ini, yaitu tunggal irtifa itu kontrol H irtifa diganti kausul muksi. Tulisan saya kausul muksi gimana ya? Nah, lumayan ya tadi ya sedikit lah ya, tadi di di I, sekarang di A ya, tadi di I ya, sekarang di A ya, sekitar
Kalau ini selisihnya kan 2 derajat ya. Satu ya enggak, ya sedikit lah lumayan. Jadi enggak masalah ya kita menggunakan kausul muksi ya. Cuman yang mungkin yang agak beda lumayan justru ini saya kira ya. Waktu ininya biasanya hanya menggunakan satu saja ya. Hanya menggunakan satu waktu untuk semuanya biasa di kitab saya. Hanya menggunakan waktu Purwodadi semuanya, maghribnya dianggap maghrib Purwodadi semua. Itu mungkin yang justru ada perbedaan yang lumayan ya. Ya tidak usah saya praktekkan lah, silahkan sendiri. Tapi secara teori hanya untuk sekedar agar bisa ya, soalnya kalau manual ya langsung mengerjakan irtifa ya, males ya. Ini saya kembalikan lagi lah ya, ini hanya untuk cek saja apakah kalau kita pakai kausul muksi akan beda ya, tentunya akan beda ya. Soalnya terkadang kausul muksi itu bisa terjadi beda jauh ya dengan irtifanya ya. Terutama daerah-daerah yang berlintang besar. Makanya ini kan lurus-lurus ya. Ini Indonesia. Kalau Indonesia tidak terlalu beda ya. Kalau mau lihat perbedaan yang mencolok itu untuk dunia ya. Ini untuk dunia ini perbedaannya nanti mencolok. Karena apa ya? Karena tadi itu untuk daerah-daerah yang lintang besar pakai kausul muksi dan pakai irtifa itu akan beda lumayan jauh. Ini saya coba lagi yang ini. Perhatikan ya. Oke. Nah, beda lumayan. Ini tadi bentuknya begini, ini bentuknya jadi agak begini. Ya memang dulu awal-awal saya sudah pernah itu saya buat sama Wahid kok enggak tidak bisa persis, enggak apa-apa. Nah, ya, ternyata mungkin dari ini ya perbedaannya. Tapi ya enggak masalah ya. Oke, saya kembalikan lagi ya, bedanya ini belengkuknya di sini dikit. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita bisa kendalikan dari sini ya. Jadi kita buat tahun berapapun bisa, termasuk judulnya ini nanti akan rubah. Tapi judulnya ini sebenarnya diganti ya, maksudnya diganti. Yang atas adalah titik garis hilal malam misalnya malam Jumat tanggal sekian 20 April istimak hari jam sebenarnya gitu ya. Tapi tidak usah saya ganti lah ya, diganti sendiri kalau buat judul. Kalau ini kan langsung menerangkan istimaknya saja. Jadi kalau menurut judul menurut saya sebaiknya adalah garis titik hilal awal Syawal misalkan malam Kamis jam 20 April tidak usah diberi jam ya. Kalau malam misalnya jamnya beda-beda ya, daerah lintang sekian dengan lintang sekian kan beda-beda. Jadi harinya saja hari malam Kamis atau hari Rabu sekian ya jam. Jadi ini kalau mau mau diganti misalkan 8. Nah, kok gitu ya, maksudnya lihat ini, kita lihat hilal, tinggi hilal malam apa, ini kan berarti tidak pas ini, tidak ada hilal atau ini sudah tinggi 68, ini harus kita kurangi ya.
Sebentar. Belum ijtima ternyata. Nah, tadi 29. Ini kemungkinan apa? Exist point-nya ya. Belum apa? Ini sudah benar, lanjut, tinggilalnya kok banyak banget. Ini ada kesalahan kemungkinan ya. Pas mencoba kok pas yang keliru ya. Nah, inilah yang nggak keliru lah. Untuk yang tadi nanti saya selidiki belakangan ya. Kemungkinan apa? Ada error pada masalah apa? Masalah tertentu ya, nanti saya selidiki. Yang jelas ini bisa untuk kapanpun. Berarti itu error biasanya tentang pas di persimpangan itu ya. Berarti tadi yang error tentang rumus-rumus itu pas di persimpangan kan terkadang seperti itu. Seperti ini sudah bisa. Ini jamnya, ini kurang apa? Oh iya, ini karena apa? Jamnya di webcam tidak bisa ini. Ini kesalahan dari sini ya. Oh ya, kesalahannya mungkin dari ini ya. Saya tidak, ini Mekah ini loh. Gara-gara saya ganti. Biar untuk nge-webcamnya enggak ribet ya. Soalnya data yang saya ambil dari situ. Ini kan bisa jelas ya. Nah, ini sudah ya. Berarti tadi masalahnya juga terletak dari sini ya. Karena pengambilan ijtima'nya saya ada yang dari situ sehingga bisa apa? Rubah macam-macam tadi ya. Ijtima' awal Dzulqa'dah hari Jumat kan. Jadi ternyata ya. Jadi ini bisa apa kita lakukan otomatis ya. Tidak perlu buat setiap, termasuk judul-judulnya. Kalau program yang saya dulu kan judulnya tidak otomatis ya. Seperti ini kelihatannya ini 70 Anda ya. 70-nya ya sudah value ya. Oke, saya kira cukup sekian tentang apa namanya garis batas ketinggalan. Semoga bisa dipahami. Kalau masih belum paham silahkan bertanya di komen. Insya Allah akan saya jawab ya. Terus selanjutnya nanti berarti tinggal gerhana ya, gerhana matahari, gerhana bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.